Kemarin saya sudah memprediksi terkait apakah tahun 2026 akan terjadi perang dunia ketiga. Ternyata jawabannya tidak. Akan tetapi dalam prediksi itu muncul Donald Trump ini dilambangkan sosok serigala berbulu domba, yang artinya kelihatannya tujuannya baik, tapi di belakangnya ada maksud tersembunyi yang bisa merugikan. Kita juga tahu Indonesia ternyata memutuskan untuk masuk di sebuah kayak grup perdamaian dunia untuk Gaza yang dibentuk oleh Donald Trump. Padahal negara-negara Eropa seperti Inggris, Jerman, Prancis menolak untuk gabung. Ini yang membuat saya tanda tanya, kok apakah ini nggak jebakan? Apakah ini memang harus dilakukan oleh negara Indonesia? Adakah nanti keuntungan atau kerugian di belakang hari? Ya, mestinya kan kita juga harus belajar ya. Yang Denmark aja yang memiliki wilayah Greenland maunya dicaplok oleh Amerika dengan segala cara. Padahal Denmark ini juga anggota NATO. Sesama anggota, sesama kelompoknya aja Amerika berani melakukan hal semacam itu. Apalagi pada yang lainnya. Apalagi juga nantinya pada anggota-anggota dari kelompok yang dibentuknya sebagai bentuk dari perdamaian dunia untuk Gaza. Kalau kita bicara tentang Gaza ini kan Palestina dengan Israel. Kita tahu Israel ini, di belakang Israel ini ada siapa? Ada Amerika. Nah, ini yang membuat saya tanda tanya. Apakah Indonesia ini terpaksa masuk karena ada kekhawatiran yang jadi bahan pertimbangan? Ataukah memang niatan tulus dari Indonesia sendiri untuk ikut andil dalam perdamaian di Gaza? Cuman ya begitu, wong anggota NATO-nya aja kayak Denmark aja dibegitukan sama Amerika. Bahkan anggota-anggota NATO seperti Inggris, Jerman nggak mau gabung dalam bentukan grup perdamaian bentukan dari Donald Trump ini. Makanya ingin saya prediksi ya, apakah Indonesia masuk menjadi bagian dari grup perdamaian dunia bentukan dari Donald Trump ini? Apakah ada tekanan atau ada pertimbangan-pertimbangan khusus? Apalagi ketika masuk menjadi anggota harus bayar 16 triliun berapa gitu. Banyak kan? Nah, ini yang membuat saya menjadi penasaran. Baiklah, kita prediksi ya teman. Apakah Indonesia masuk menjadi anggota perdamaian dunia bentukan Trump itu secara tulus atau menghadapi tekanan mental? Ada simbol 2 jam 2 koin di tengah lautan di atas perahu. Angka 2 itu angka kebimbangan. Kalau saya memutuskan ini, nanti risikonya seperti ini. Kalau saya memutuskan ini, nanti risikonya seperti ini. Ini yang jadi bahan pertimbangan negara Indonesia kenapa pada akhirnya memutuskan masuk dari bentukan grupnya Trump tadi itu. Sebenarnya belum yakin, tapi bimbang di sini. Risiko-risiko yang akan dihadapi, apalagi sebelum terjadinya masalah Amerika yang menculik presidennya Venezuela, Indonesia kan udah kerjasama dengan Amerika untuk kayak kelapa sawit dan beberapa hasil bumi 0 rupiah atau 0 tarif ketika masuk ke Amerika. Tapi Amerika minta untuk hasil kayak tambang dan lain sebagainya diberikan kemudahan untuk bisa mengambil dari negara Indonesia. Nah, dari prediksi saya, ternyata Indonesia sekalipun dia diberikan kemudahan 0 tarif untuk bahan-bahan tertentu, ya, produk-produk tertentu, tapi Indonesia bisa dibilang rugi dengan kebijaksanaan Donald Trump seperti itu. Nah, di sini juga begitu. Indonesia sebenarnya bimbang saya masuk apa enggak. Tapi
ya begitu. Mungkin yang dikhawatirkan adalah risiko-risikonya yang akan diambil ketika dia tidak mau masuk ke grup dari Donald Trump tersebut. Apakah Indonesia ini ditawari oleh Donald Trump ataukah Indonesia yang mengajukan dirinya? Diundang. Jadi negara Indonesia itu mendapatkan undangan dari Amerika, kayak undangan untuk ikut atau tidak dari grup bentukan Donald Trump tersebut. Dan pada akhirnya dengan segala pertimbangan, dengan segala yang masih belum pas ya, karena di sini kan di angka 2 kebimbangan, pada akhirnya mengambil langkah untuk ikut gabung di organisasi bentukan Trump tersebut. Selanjutnya, apakah karena takutkah? Menara putus. Iya, karena ada kekhawatiran yang mungkin bisa saja terjadi untuk negara Indonesia ketika dia tidak ikut di grupnya Trump tadi itu. Walaupun embel-embelnya kan untuk perdamaian jalur Gaza ya. Akan tetapi ternyata ada sesuatu yang jadi bahan pertimbangan, termasuk kekhawatiran terkait dari kebijaksanaan Trump pada Indonesia ketika Indonesia tidak ikut gabung di bentukan Trump tadi itu. Jadi memang ada ketakutan yang sangat-sangat dalam negara Indonesia ini kepada Trump. Takut kebijaksanaan Trump ini terkait negara Indonesia yang bisa membuat menara putus, yang bisa membuat terjatuh dari ketinggian. Ini yang dikhawatirkan dari pemerintahan negara Indonesia. Jadi bisa dibilang murni tidak tulus dalam ikut gabung di organisasi tersebut, lebih karena ketakutan, kekhawatiran yang membayangi ketika tidak ikut gabung seperti itu. Selanjutnya, apakah ada keuntungan dari negara Indonesia ketika ikut gabung di organisasi tersebut? Kepemimpinan. Ya, memang ada keberuntungan. Salah satunya adalah posisi negara Indonesia yang bisa dibilang lebih disegani kayak gitu. Kalau lebih disegani ya, atau lebih kuat karena ada dukungan dari Amerika nantinya jika ada sesuatu. Tapi kita juga harus sadar negara Indonesia ini negara non-blok, tidak memihak dari kubunya Rusia maupun kubunya Amerika, kan begitu. Jadi negara Indonesia ketika ikut masuk di grupnya Donald Trump ini, Indonesia juga harus bisa menjaga hubungan baik dengan negara-negara Cina, dengan negara Rusia juga dan lain sebagainya. Harus berimbang biar bisa dikatakan non-blok. Tapi kalau berat sebelah tentunya ya kurang bagus untuk negara Indonesia. Karena begini ya, Amerika juga kuat, Rusia juga kuat. Nah, peta dunia saat ini negara-negara Eropa lebih mendekat ke Rusia. Padahal negara Eropa juga anggota NATO. Nah, ini yang harus dipertimbangkan sebenarnya. Jadi menurut saya Indonesia masuk di grupnya bentukan Donald Trump ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap juga ya. Karena tentunya risiko-risiko juga harus dihadapi. Nanti terlalu mesra dengan Amerika, yang satunya cemburu. Terlalu mesra dengan Rusia, yang satunya cemburu. Jadi serba susah memang. Untuk berdiri di tengah-tengah itu memang harus ada keadilan dalam menjalin hubungan kedua belah pihak. Nah, dari segi keuntungan ekonomi, apakah menguntungkan ketika gabung di organisasi bentukan Trump ini? Dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, ternyata masih harus berjuang negara Indonesia ini. Nggak bisa mengandalkan. Nah, karena di sini ada simbol seorang pemuda membawa pedang. Halaman pedang ini adalah sebuah peristiwa yang kapan-kapan hari kemudian
disimpulkan ternyata walaupun Indonesia baik dengan Amerika, ternyata masih saja harus berjuang untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Ternyata nggak begitu ngefek ya untuk perekonomian. Kenapa begitu? Sembilan cangkir. Karena Indonesia harus mengoptimalkan sendiri apa yang ada di negara Indonesia, tidak boleh mengandalkan dari negara lain. Karena kalau mengandalkan dari negara lain seperti saat ini kan ya, tarif untuk kelapa sawit dan tanaman yang disebutkan oleh Amerika akan dikenakan tarif 0%. Tapi negara Amerika meminta kemudahan untuk kayak nikel atau apa ya di negara Indonesia, yang kalau dihitung-hitung negara Indonesia mengalami rugi kalau dihitung-hitung ya. Tapi ya begitu, makanya di sini tidak begitu ada untungnya masuk ke organisasi tersebut. Akan tetapi karena rasa kekhawatiran yang berlebihan, khawatir nanti dampaknya yang semakin membuat perekonomian Indonesia semakin dalam, entah dikenakan tarif berapa kan ancamannya Trump kan seperti itu. Di Prancis saja ancamannya juga begitu ya. Jadi kalau Prancis nggak manut akan mengenakan tarif sekian persen untuk produk anggur dari Prancis kayak gitu. Dan itu juga dikhawatirkan oleh negara Indonesia, oleh pemerintahan ini. Makanya di sini pemerintahan harus bisa tidak mengandalkan atau tidak bergantung pada negara lain dalam meningkatkan perekonomian negara. Walaupun nggak bisa dipungkiri kerjasama harus tetap terjalin, karena kalau kita meningkatkan perekonomian tanpa ada kerjasama dengan negara lain tentunya juga kurang maksimal ya kan. Jadi di sini jangan bergantung kepada negara lain. Walaupun hubungan negara lain dengan Indonesia itu juga diperlukan. Nasihatnya seperti itu. Kemudian, apakah tidak ada sesuatu di belakang hari terkait dari bentukan? Loh, wes ah. Apakah organisasi bentukan Trump ini di kemudian hari ada sesuatu yang bisa dibilang menusuk dari belakang untuk negara Indonesia, ataukah suatu hari nanti akan merugikan? Kalau saat ini bisa dibilang ya untuk menguntungkan posisi negara Indonesia, juga takutnya berdampak pada perekonomian juga ya, walaupun di sini dinasihati jangan bergantung pada negara lain. Nah, suatu saat nanti apakah bentukan organisasi negara Amerika ini akan menyulitkan negara Indonesia terkait dari keputusan? Ada simbol orang jungkir balik. Ternyata keputusan dari negara Indonesia untuk ikut dari organisasi Donald Trump ini suatu hari nanti, bukan sekarang, entah beberapa tahun lagi atau beberapa bulan lagi ya toh, akan menyulitkan negara Indonesia sendiri, dilambangkan jungkir balik. Jadi bisa dibilang Indonesia ini semacam buah si malakama di sini. Nanti nggak ikut, takutnya nanti tarifnya dinaikin lagi. Kalau ikut nanti dampaknya juga hubungan dengan Rusia menjadi kurang bagus, atau dampaknya ditikung juga dari belakang seperti kasusnya Denmark ya. Walaupun sesama anggota NATO, tapi Amerika sampai beraninya seperti itu. Tindakan apa yang akan dilakukan Donald Trump ini di suatu hari nanti? Rilis, melepaskan, yang artinya ini ada kaitannya dengan prediksi saya kemarin ya. Kenapa Donald Trump sekarang ini sering tantrum? Karena negaranya menghadapi inflasi, perekonomian yang sulit. Makanya gimana caranya agar dia mendapatkan keuntungan untuk bisa membayar hutangnya dan lain sebagainya. Makanya terjadilah
seperti itu, yang Presiden Venezuela ditangkap dan lain sebagainya. Dan di sini ada simbol rilis. Nah, ketika pencapaian Trump ini sudah tercapai, misalnya Amerika sudah makmur, sudah ada dukungan dan lain sebagainya, Trump tidak akan ambil pusing terhadap kesulitan anggota-anggotanya. Apakah memang grup ini akan dibentuk untuk pembangunan atau perdamaian di jalur Gaza? Awalnya begitu. Awalnya memang ada keinginan untuk membangun atau adanya upaya perdamaian di jalur Gaza. Tapi juga aneh ya, Palestina lawan Israel, Israel di belakangnya ada Amerika. Lah kenapa Amerika ke ujuk-ujuk membentuk organisasi perdamaian untuk jalur Gaza? Nah, ternyata yaitu tadi, karena ada kesulitan keuangan. Apakah jalur Gaza akan damai dengan adanya organisasi ini? Ada upaya untuk itu. Seperti yang saya bilang tadi, di belakang Israel itu ada Amerika. Nah, ketika Amerika sudah membentuk organisasi perdamaian untuk jalur Gaza, perdamaian itu ada kemungkinan sedikit demi sedikit akan terwujud. Seperti itu, teman-teman. Jadi untuk negara Palestina memang ada untungnya di sini dengan organisasi bentukan Donald Trump tersebut. Tapi untuk negara-negara anggota yang masuk ya, terutama negara Indonesia ini, kenapa masuk di organisasi tersebut? Padahal kan ada PBB juga, Indonesia juga ikut anggota PBB, dan anggota untuk masuk menjadi anggota di Donald Trump ini harus membayar 16T juga. Besar banget juga kan ya, apalagi negara Indonesia saat ini lagi dalam kesulitan keuangan. Dolar, rupiah 17.000 untuk saat ini. Waduh, besar sekali. Nah, makanya di sini ternyata Indonesia ada ketakutan terkait dari kebijakan Trump seandainya Indonesia tidak ikut gabung di organisasi tersebut. Akan tetapi kalau dihitung secara ekonomis tidak ada manfaatnya untuk Indonesia. Tidak ada manfaatnya untuk negara Indonesia terkait dari keanggotaan di kelompok dari Donald Trump ini. Malah Indonesia akan menjadi jungkir balik nantinya terhadap keputusannya saat ini. Karena ternyata Donald Trump tidak akan menghiraukan dari masalah-masalah dari anggotanya nanti. Ya memang tujuan dari pembentukan organisasi ini kan untuk perdamaian jalur Gaza. Tapi saya baca-baca di media, untuk jalur Gaza ini 3 tahun. Tujuannya untuk perdamaian di jalur Gaza. Setelah 3 tahun nanti berganti lagi untuk apa kayak gitu. Nah, Amerika mengusahakan adanya perdamaian. Padahal Amerika ini kan salah satu pendapatannya dari jual senjata ya. Kalau dia mengajukan atau mengusahakan sebuah perdamaian, nah logikanya senjata Amerika jadi pembeliannya berkurang. Jadi apakah Amerika tulus mengusahakan ini? Ya mungkin untuk jalur Gaza, tapi nanti ada hal-hal lainnya yang akan dimunculkan dengan mengadu domba antar negara dan lain sebagainya. Kan biasanya begitu. Jadi untuk negara Indonesia ini harus hati-hati di sini dalam menyikapi masuknya ke organisasi bentukan Donald Trump ini, karena Donald Trump ini musang berbulu domba. Kalau ada maunya baik, kalau nggak ada maunya berani menikam. Dan untuk saat ini memang Indonesia sedang menghadapi semacam buah si malakama. Kalau nggak masuk nanti bisa berefek terhadap tarif yang akan dikenakan untuk negara Indonesia yaitu. Tapi kalau masuk juga suatu saat nanti akan menghadapi hal-hal yang menyulitkan negara Indonesia sendiri. Jadi harus hati-hati. Kuncinya di sini karena negara Indonesia non-blok, selain kerjasama dengan Amerika, menjalin hubungan baik dengan Amerika, juga harus menjalin hubungan baik dengan Rusia dan
negara-negara lainnya seperti Cina dan lain sebagainya, untuk berimbang agar tidak ada kecemburuan di antar blok ini nanti. Itu pesan saya ya, karena di sini ternyata mungkin putusan saat ini dianggap tepat, tapi di beberapa tahun yang akan datang putusan ini ternyata juga membuat Indonesia serba salah, membuat Indonesia merugi terkait dari putusan ini. Seperti itu ya teman-teman.